Shalom. Ada sukacita? Apa kabar pejuang Kristus? Pejuang Kristus enggak gitu. Biasanya kalau prajurit itu komandannya katakan langsung diangkat tangan. Apa kabar pejuang Kristus? Semangat. Nah itu. Puji Tuhan pagi hari ini dengan hati yang penuh sukacita dan semangat kita akan terus berada dalam hadirat Tuhan. Saudara, kalau kita perhatikan keadaan pada saat ini, kita bisa sering dikagetkan dengan berita-berita yang di luar dugaan. Baik itu bencana alam, gunung meletus, banjir, tanah longsor, baik itu kejadian-kejadian yang mendadak, meninggalnya seseorang yang tidak diduga-duga, dan juga ada hal-hal yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kejadian itu pun akan bisa dialami pada setiap orang. Karena apa? Karena sebelumnya itu memang sudah dinubuatkan. Tidak salah kalau banyak hamba-hamba Tuhan mengatakan bahwa kita ini sudah berada di session terakhir dari akhir zaman. Tanda-tandanya semakin jelas dan semakin gencar orang untuk memberikan kesaksian-kesaksian yang kadang-kadang dibuat-buat. Akan tetapi memang itu semua sudah ditakdirkan. Nah, saya pakai istilah takdir. Takdir itu apa Bapak Ibu? Takdir itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ketetapan atau ketentuan Tuhan. Contoh yang paling jelas ya, kitab Ibrani 9 ayat 27. Coba ditampilkan Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi. Ini ketetapan, ini takdir. Nubuatan-nubuatan akhir zaman bahwa saat ini akan terjadi masa-masa yang sukar di Timotius, di 2 Timotius 3 ayat 1, pada hari-hari terakhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Kemudian segala kejadian-kejadian tabiat buruk manusia yang tadinya nggak ada itu muncul. Ini takdir. Takdir itu ketetapan Tuhan. Nah sekarang kalau kita melihat di Ibrani ini 2 Timotius 3 ayat 1, saya mau tanya sekarang. Apakah takdir itu bisa kita ubah? Itu yang pertama. Kelanjutannya saya tanya, apakah takdir bisa berubah? Tadi bilang nggak bisa diubah. Sekarang pertanyaan kedua, apakah takdir itu bisa berubah? Halo? Bisa. Tadi katanya takdir itu tidak bisa kita ubah, tapi takdir itu bisa berubah. Berarti kalau siapa yang melakukan bisa, di sini ditentukan satu kali manusia itu mati. Tapi bagaimana dengan Henok? Bukan Henoknya Pak Gembala ya. Dia nggak mati, dia diangkat. Elia, dia nggak mati, dia diangkat. Takdir bisa berubah. Kalau Tuhan yang melakukan, kita nggak akan bisa berubah. Tapi kita bisa berubah kalau kita minta sama Tuhan. Jadi jangan kita ini tenggelam dalam hukum alam. Takdir itu hukum natural. Tapi bisa, kalau Tuhan yang melakukan, bisa menjadi supranatural. Sehingga kalau boleh saya katakan, takdir itu bisa berubah. Hukum dosa adalah maut. Manusia kalau mengikuti takdir, gak ada satupun yang selamat. Karena manusia semua berdosa. Tapi ketika Yesus melakukan di atas kayu salib, dia menanggung dosa kita, takdir kita ini bisa dirubah. Dari maut kepada hidup. Jadi jalan satu-satunya, kalau kita ingin merubah takdir, saya nggak bilang nasib ya, saya bilang takdir,
kita harus minta pada Tuhan. Karena hanya satu-satunya yang bisa merubah takdir itu hanya Tuhan, hanya Tuhan. Sehingga pagi hari ini saya mengambil sebuah tema yang berjudul mengubah atau melawan takdir. Kita harus bisa mengubah atau melawan takdir yang khususnya takdir yang buruk. Sehingga kita di akhir zaman yang seperti ini yang memang sudah sewajarnya, tapi kita ingin kita tidak ada di situ. Walaupun kita masih tetap ada di muka bumi. Kita akan lawan takdir itu dengan pertolongan Tuhan. Karena Tuhan tetap akan melakukan hukum alam. Tetapi kalau kita datang kepada dia sanggup mengubah yang supranatural. Tentunya semua senang kalau hidup di dalam supranatural. Ya Pak ya? Apa mau hidup di natural-natural seperti ini? Semakin hari semakin susah. Hidup aja dikelilingi ancaman penyakit. Hidup aja diancam, dikelilingi dengan kebangkrutan-kebangkrutan. Ini yang natural. Karena memang sudah ditulis di Alkitab. Apa kita mau di situ? Kan enggak, bukan? Nah, apapun keadaannya, kalau kita bersama dengan Yesus, kita akan mampu mengubah atau melawan takdir. Kita akan baca sebuah kisah, salah satu contoh bagaimana kita bisa mengubah atau melawan takdir, yaitu di Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Saya mohon salah satu bisa baca, mumpung kita bisa ibadah onsite, yuk saya juga ingin mendengar suara dari Bapak Ibu. Silakan dibaca dengan suara keras walaupun agak panjang. Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Puji Tuhan.
Kita bisa melihat sebuah kisah di kolam Bethesda yang sudah sering dibahas, bahkan mungkin guru-guru sekolah minggu pun pernah membahas. Satu peristiwa di mana seorang yang sudah lumpuh 38 tahun, dia ada di kolam Bethesda. Akan tetapi ketika bertemu dengan Yesus, takdir yang sudah ditentukan itu, sehingga dia sudah 38 tahun, saudara, bisa diubah. Ada 4 hal yang kita perlu perhatikan supaya kita bisa mengubah atau bisa melawan takdir. Yang pertama, dan tidak boleh dibalik-balik, yang pertama yang ada kalau kita bisa ingin mengubah atau melawan takdir adalah ada niat. Kita lihat di ayat 6 dan 7 di sana. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kalau kita lihat percakapan ini seolah-olah orang lumpuh ini tidak menjawab pertanyaannya Tuhan. Tetapi kalau kita melihat, jadi secara tersirat, kisahnya dia walaupun setiap kali datang ke situ tidak ada orang yang menurunkan, tapi dia terus datang ke situ. Berarti dalam dirinya ada niat untuk sembuh. Karena ada orang sudah putus asa, akhirnya ya sudah, biar mau mati ya mati. Tapi dia ini sampai 38 tahun tetap mau datang ke situ. Sehingga kita bisa melihat dalam diri orang ini ada niat. Ketika Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Walaupun dia tidak menjawab, tapi itu jawaban yang seolah-olah dia memang ingin sembuh. Tapi loh, tidak ada yang nolong aku. Tapi waktu itu dia bukan datang. Dia bertemu dengan orang yang tepat, yang mampu untuk mengubah takdir yang sudah ditetapkan bagi dirinya. Sebuah keberhasilan itu, walaupun memang diawali dengan dipersiapkan dengan sebuah rancangan atau rencana yang matang, tapi selalu diawali dengan niat. Tidak mungkin keberhasilan itu tanpa niat. Keberhasilan akan bisa kita capek kalau ada niat dalam diri kita untuk mencapai keberhasilan itu. Dalam diri kita pun juga kita harus perhatikan. Adakah niat dalam diri kita ini untuk kelak bertemu dengan Tuhan? Kalau hanya sekedar mau dicari enaknya, ya ada, ya mau saya. Tapi niatnya ada enggak? Mau bayar harga enggak? Karena niat ini sebetulnya penentu. Tanpa niat ya, walaupun ada kemampuan, pengalaman, itu enggak akan ada artinya kalau enggak niat. Tapi dengan niat, walaupun mungkin kita ini kurang kemampuan, kurang pengalaman, ada satu pribadi yang mampu menolong kita. Sehingga Tuhan pernah mengatakan, yang bodoh di dunia itu akan mengalahkan orang yang berhikmat. Karena apa? Karena dia ada niat di dalamnya. Kalau tidak ada niat, tidak akan bisa. Jadi tahap pertama untuk kita bisa mengubah atau melawan takdir kondisi yang pada saat ini pun dalam diri kita harus ada niat. Di dalam Yesus selalu ada jalan. Amin. Walaupun kadang-kadang kita tidak melihat jalan itu. Karena kita sudah dipenuhi dengan mungkin ketakutan, kekhawatiran, sehingga seolah-olah jalan itu buntu. Padahal di dalam Yesus selalu ada jalan. Karena Kisah Rasul 14 ayat 60 mengatakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Ada satu pujian yang mungkin nanti akan kita nyanyikan yang mengatakan, "Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan." Kemauan itulah niat.
Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Jangan dengarkan suaranya, dengarkan kata-katanya. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Karena itu jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Yang penting miliki niat. Sebetulnya modal kita ini niat dan mau melangkah. Karena langkah pertama itulah yang akan menentukan keberhasilan kita. Jadi juga jangan lupakan langkah pertama. Itu sangat penting. Miliki niat dan pertahankan itu. Ini baru tahap yang pertama kalau kita ingin mengubah atau melawan takdir. Yang kedua adalah pantang menyerah. Kita lihat di ayat 7 di sana. Dari Yohanes 5. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Seperti tadi saya katakan, ada sesuatu yang tersirat di sana, di mana dikatakan dia ini sudah 38 tahun loh saudara. Itu bukan waktu yang pendek. Kita sakit 1 minggu aja sudah kalang kabut. Ini sudah 38 tahun. Tapi setiap kali ada acara di mana kolam Bethesda ini sekali waktu bergoncang, dia mesti datang ke situ. Dia itu pantang menyerah. Ini sesuatu yang tidak mudah dilakukan, tapi perlu kita lakukan kalau kita ingin mengubah atau melawan takdir. Kita harus pantang menyerah. Naaman sendiri seorang perwira tentara Aram. Kalau saat itu dia tidak diingatkan oleh budak Ibrani, dia sudah mulai putus asa. Karena perintahnya itu menyinggung harga dirinya. Akan tetapi kalau dia tidak menyerah dan dia mau melakukan itu dan dilakukan sampai 7 kali mandi di sungai Yordan yang kotor itu, akhirnya dia benar-benar sembuh. Tapi kalau dia berhenti pada kali yang ke-6 aja, tidak akan sembuh. Sama juga dengan tembok Yeriko. Kalau sudah dikelilingi tiap hari sampai 6 hari, kemudian hari yang ke-7 mulai protes, kenapa sih harus keliling 7 kali pada hari yang ke-7? Nggak akan terjadi. Jadi kita harus pantang menyerah. Karena ketika kita pantang menyerah, bagian Tuhan akan dilakukan. Kalau kita berhenti tengah jalan, ya sudah. Bagian Tuhan tidak akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu pada waktu kapan Tuhan itu akan mengambil alih persoalan-persoalan kita hadapi. Kita nggak tahu kapan. Bahkan kadang-kadang kurang sedikit waktu kita nggak tahu. Kita berhenti. Akhirnya kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena itu kita harus jangan pernah menyerah. Jangan pernah berputus asa. Karena ketika kita tidak menyerah, maka kita mampu mengubah atau melawan takdir. Kita bisa melihat bagaimana keberhasilan Thomas Alva Edison. Contoh yang sudah sering didengungkan. Tapi ketika saya baca pada sumber yang bisa dipercaya, karena ada yang mengatakan percobaannya dia itu ke 1000 kali, ternyata bukan. Thomas Alva Edison berhasil menemukan lampu pijar yang menjadi cikal bakal penerangan listrik pada percobaan ke 9.956, bukan 1000. 9.956 kali dia mencoba. Setelah 9.955 kali gagal. Ini sumber yang dipercaya. Dia akhirnya menjadi satu-satunya orang yang bisa atau mampu mematenkan sekian banyak hak paten, yaitu sebanyak 1093 hak paten. Padahal kalau pada sekarang ini ya, satu hak paten ini di sini kan ada Bapak Tio tahu. Satu hak paten itu nilainya berapa? Saya nggak tahu. Besar sekali. Ini 1093 hak paten dia berhasil dapatkan karena dia tidak pernah pantang menyerah. Bahkan dia itu menolak disebut gagal. Ketika surat kabar memberitakan keberhasilan penemuannya lewat tajuk bertuliskan, setelah 9.955 kali gagal menemukan lampu pijar
Edison akhirnya menemukan lampu pijar. Ini ditulis dalam sebuah surat kabar. Bunyinya seperti itu. Edison memprotes surat kabar itu dan keesokan harinya dia datang ke kantor surat kabar itu dan mohon diralat dengan berita demikian. Setelah 99.905 kali 55 kali berhasil menemukan lampu yang gagal menyala, Edison akhirnya menemukan lampu pijar yang menyala. Dia tetap mengatakan dia akan mengharapkan akan menemukan walaupun gagal. Akhirnya pada akhir yang tidak mudah sekian banyak, dengan biaya yang banyak, akhirnya dia berhasil menemukan lampu pijar. Pantang menyerah. Itu harus ada dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan. Kita jangan mau dikuasai oleh keadaan. Keadaan tidak akan bisa kita hindari. Akan tetapi kita harus mengatasi keadaan bersama dengan Yesus. Kalau dengan kemampuan kita, jangan salah kalau kita gagal. Karena kemampuan kita tidak terbatas. Makanya selalu libatkan Tuhan supaya kita bisa pantang menyerah dan kita mampu mengubah atau melawan takdir yang sudah ditentukan. Yang ketiga, bagaimana kita bisa mengubah takdir adalah taat pada perintah Tuhan. Kita bisa lihat ayat 8, 9, dan 11. Saya bacakan untuk saudara. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu adalah hari Sabat. Ayat 11, akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dialah yang mengatakan padaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kalau waktu itu dia merasakan gerakan kaki aja nggak bisa, Tuhan. Kenapa saya harus ngangkat tilam dan berjalanlah? Maka tidak akan terjadi mujizat itu. Sekali lagi saya katakan langkah pertama itu penting. Perintah Tuhan lakukan. Masuk akal, tidak masuk akal lakukan. Tapi perlu diketahui perintah Tuhan itu banyak tidak masuk akalnya daripada yang masuk akal. Sebab apa? Karena Allah kita adalah Allah yang supranatural. Mengasihi musuh itu tidak masuk akal. Mana ada? Kita ini misalnya setiap kali kita ini mungkin disalahkan, setiap kali kita dihina, bahkan dilecehkan. Atau musuh yang katakanlah pernah membuat sesuatu yang membuat orang yang cinta itu dihilangkan. Di Surabaya ada seorang pemusik, yang tidak saya sebutkan namanya, ayahnya dibunuh orang. Pertama dia tidak akan bisa memaafkan itu. Tapi akhirnya dia bisa memaafkan dan dia sekarang menjadi pemuji Tuhan yang luar biasa. Dia lupakan itu kalau dia tetap menyimpan dendam itu dan terus mengejar orang yang telah membunuh ayahnya. Hari ini dia tidak mungkin bisa seperti itu. Karena ada contohnya. Teman baik saya sendiri di pabrik. Ketika anaknya dibunuh, mungkin masih ada yang ingat peristiwa pembunuhan di Petra, Universitas Kristen Petra, itu adalah anak teman saya. Hingga hari ini, saya nggak tahu kabarnya di mana. Karena dia terus mencari pembunuhnya sampai hari ini. Dan saya sudah tidak dengar kabarnya lagi. Di mana dia? Bahkan dia mengatakan kadang-kadang dia itu sering di kuburannya anaknya. Untuk apa? Kita harus taat pada apa yang Tuhan perintahkan pada kita. Tubuh kita ini bait Allah. Bagaimanapun kita harus memelihara bait Allah. Bagaimana kita harus melakukan yang terbaik terhadap tubuh kita sendiri. Karena kita akan dipakai oleh Tuhan. Tubuh ini bukan tubuh yang sia-sia. Tubuh ini jangan sampai kita sia-siakan dalam kehidupan kita. Karena sebenarnya seperti setiap kali Ibu Gembala kalau di dalam pemakaman. Kita ini hanyalah hak pakai. Ini milik Allah. Jadi kita harus terus mematuhi perintah yang punya tubuh kita untuk melakukan segala sesuatu walaupun itu bertentangan dengan akal pikiran kita yang dangkal ini. Jangan pernah kita ini menolak perintah Tuhan, jangan pernah kita ini menyimpang dari yang Tuhan kehendaki. Untuk percaya pada Tuhan itu jangan pakai akal. Ini kebiasaan kita ini kalau naati perintah Tuhan itu dipikir. Bisa enggak ya? Bisa enggak ya? Itu wajar.
Kan tetapi patuhi perintah firman Tuhan di Amsal 4 ayat 35. Percayalah kepada Tuhan dengan apa? Dengan pikiran, dengan kekuatan, dengan perhitungan, dengan pengalaman, dengan apa Bapak Ibu? Dengan hati. Sehingga dikatakan asal percaya saja, maka semuanya akan terjadi. Pakai hati. Kalau kita pakai hati, kita akan menemukan dan kita akan menjadi taat di hadapan Tuhan. Tapi kalau pakai pikiran, manusia itu cenderung gak taat, Bapak Ibu. Percaya enggak? Sejak kecil pun itu manusia itu cenderung gak taat. Seperti yang pernah sering saya buat sebuah ilustrasi. Kalau anak kecil dikatakan jangan ke situ ya, itu bahaya. Tadinya dia enggak ke situ, tapi kalau dikatakan jangan ke situ, dia malah ke situ. Itu manusia. Karena itu biarlah kita ini belajar taat kepada Tuhan. Sama dengan manusia pertama yang jatuh dalam dosa pun jatuhnya juga karena tidak taat. Tidak taatnya karena apa? Karena larangan. Jangan makan buah itu jadi penasaran, akhirnya dimakan. Dan jadilah seperti kita ini sekarang ini hidup di dalam dosa. Tapi bersyukurlah Tuhan Yesus sudah menebus kita di atas kayu salib. Kita bersyukur, taati perintah Tuhan, apapun yang akan terjadi. Kita belajar taat seperti poin yang kedua tadi. Yang terakhir, supaya kita bisa berubah atau melawan takdir adalah bertobat. Ayat 14. Ini yang penting yang kita lakukan setiap hari. Kemudian Yesus berseru dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jangan berbuat dosa lagi, supaya jangan terjadi padamu yang lebih buruk. Jadi ketika kita sudah bertobat, kemudian melakukan lagi, ingat kata Yesus di sini, akan terjadi yang lebih buruk. Makanya bertobatlah. Moto kita metanoia, lakukan. Dan bertobat. Dan bertobat itu tidak cukup sekali. Tapi dari hari ke hari menjadi bagian dari hidup kita. Seperti kemarin saya sampaikan di KPK Samaria. Kita harus melakukan pertobatan secara kontinu. Terus menerus sampai kita ini dipanggil Tuhan. Karena apa? Karena setiap hari kita berbuat dosa. Jadi kita berusaha untuk dalam tanda petik sadar dosa. Sadarlah dalam satu hari. Makanya saya sering katakan setiap hari itu coba dikoreksi. Apa saja yang kita lakukan yang kira-kira kadang-kadang kalau kita punya kepekaan di hati ini ganjel. Iya ya, saya tadi melakukan seperti itu. Saya bersyukur adik saya yang satu di Surabaya, karena kami sering setiap malam ini telekonferensi untuk ibadah. Dia itu ngaku di hadapan semuanya itu, aku mohon ampun karena aku punya pikiran seperti ini. Baru punya pikiran negatif dia ngaku. Dan itu memang firman Tuhan perintahkan. Kita dalam persekutuan dengan Tuhan, di dalam mesbah keluarga, bila perlu kita ngaku, hari ini ya aku salah sama Tuhan. Hari ini sebetulnya anakku tidak salah, aku marahi. Ini saya ngomong, saya sering terjadi seperti itu dan saya akan selalu berusaha untuk koreksi. Kita pun kadang-kadang dalam emosi kita menuduh yang salah. Maukah kita minta ampun di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang dimana kita salahkan itu kita mengaku? Belajar Bapak Ibu, belajar. Supaya kita ini bisa melawan takdir di akhir zaman ini. Karena takdir di akhir zaman ini bukan kehidupan yang mudah, tapi adalah kehidupan yang sukar. Kita tidak mau tinggal di dalamnya. Kita mau itu dirubah. Karena memang sudah dinubuatkan dan memang zamannya memang ya seperti ini. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan selain Tuhan. Jadi kita harus ada 4 hal tadi. Masih ingat Bapak Ibu? Ada niat, pantang menyerah, taat pada perintah, dan bertobat. Itulah yang akan mampu mengubah kita melawan takdir. Jangan katakan seperti orang dunia bahwa takdir itu nggak bisa dirubah. Bisa Bapak Ibu.
Bisa. Tapi ingat, bukan saudara yang merubah. Tuhan Yesus yang bisa merubah. Jadi kalau mau merubah takdir, jangan coba-coba dengan kemampuan kita. Di musim yang sulit ini, kadang-kadang dengan kemampuan kita bisa sombong. Tapi kita bisa melihat, di zaman pandemi virus corona, tidak ada satu orang pun dengan kemampuan yang luar biasa hebat sekalipun yang bisa menyombongkan diri. Karena semuanya dibabat habis kalau itu sudah menjadi kehendak Tuhan. Tapi kita juga bisa melihat kesaksian-kesaksian di mana orang yang tidak punya kemampuan, tidak mampu dibawa ke dokter, hanya bisa pasrah, akhirnya diselamatkan oleh Tuhan. Sementara orang yang punya kemampuan finansial yang luar biasa, dibawa pakai helikopter sekalipun, kalau sudah waktunya tidak bisa kita melawan takdir. Tapi bersama Tuhan, kita bisa melawan takdir. Khususnya takdir yang negatif yang akan terjadi dalam diri kita. Atau akibat dosa. Mungkin kita akibat dosa kita mengalami satu penyakit. Tapi itu bisa kita lawan. Kalau kita pertama ada niat. Pantang menyerah. Kemudian taat pada perintah dan bertobat. Tuhan Yesus memberkati.